Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat dimanapun berada. Kembali pada malam hari ini kita hadir dalam JSA, jangan salah arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah. Baik, pada kesempatan JSA kali ini kita akan bahas satu topik, yaitu tentang saudara Ade Armando ya, yang membuat kontroversi. Seperti apa? Kita saksikan dulu tayangan video berikut. Karena itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi presiden. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Atau taruhlah tidak ekstrim-ekstrim amat, taruhlah perbandingannya 9:1 atau 8:2, Ganjar tetap akan menang. Tapi kalau pembelahannya adalah 5-5 atau 6-4, cerita akan lain. Kalau selisihnya tipis seperti itu, keunggulan suara Ganjar dari pemilih Kristen tidak akan mampu mengkompensasi ketertinggalan suara Ganjar dari pemilih Islam. Ya, baik. Tadi sudah kita lihat video pendek terkait dengan statement Ade Armando di kanal Ade Armando di Cokro TV ya, tadi yang sempat dipotong oleh Viva News. Dia menyampaikan hal yang sangat kontroversial bahwa umat Kristiani jangan mendukung Anies gitu kan, karena bisa jadi Anies. Kira-kira begitulah gambarannya. Gimana Bang Matur melihat statement saudara Ade Armando ini, Bang? Silakan, Bang. Ya, ini lagi-lagi ya kita dikagetkan dengan statementnya Pak Ade Armando yang sangat berbahaya menurut saya. Sebelum saya komentari ya, kemarin ya kita cukup bersimpati ya kepada Ade Armando saat Pak Ade itu dipukuli secara brutal ya saat berada di depan DPR ya. Saya ingat betul bahwa statement kita itu kita mengutuk keras ya tindakan di luar norma hukum ya. Jadi dikesankan kita memang melawan mereka-mereka yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Ya, itu tegas kita sampaikan itu ya. Meskipun kita tahu Ade Armando ini banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kontroversi ya, termasuk yang saat ini ya. Tetapi kita nyatakan demikian karena kita ingin membela the rule of law ya. Kita ingin membangun satu iklim kondisi kehidupan bermasyarakat ya, bernegara yang bukan menggunakan hukum rimba yang kuat yang menang begitu ya. Tapi kita pengen menggunakan satu aturan atau satu norma hukum yang kita sepakati bersama-sama dan itu menjadi aturan main kita. Ya, kalau aturan mainnya adalah orang yang main hakim itu adalah salah, ya kita nyatakan itu salah meskipun
yang apa istilahnya kita tidak setuju dengan Pak Ade Armando, tapi saat Pak Ade Armando tidak mendapatkan perlakuan yang baik, ya main hakim sendiri, kita akan apa istilahnya membela. Itu standing kita. Jadi kita tidak berpihak kepada individu, tapi kita berpihak kepada nilai, kepada narasi yang disampaikan, kepada kontennya, bukan kepada sekedar identitasnya. Itu yang pertama ya, Bro Mustafa. Nah, yang kedua, saya kira saya ingin menunjukkan satu infografis ya, bagaimana ada 7 ya, berarti termasuk, itu belum termasuk yang sekarang. Kalau yang sekarang ini statementnya kita masukin termasuk kontroversial ya, menyatakan apa Anies ini seolah-olah tidak pro kepada kelompok di luar Islam, sehingga kelompok di luar Islam itu harus memilih kandidat selain Anies. Ini adalah kontroversi ke-8 berarti. Ya, kontroversi 7 kontroversinya ini sebagaimana dikutip oleh teman-teman kita ya, para media ya. Sudah kelihatan belum, Bro? Belum. Hah? Sekarang sudah belum? 7 kontroversi Ade Armando. Udah kelihatan? Mus? Ya, sudah. Sudah. Sudah ya. Nah, ini ada 7. Yang pertama adalah dia katakan Allah bukan orang Arab. Ya, kedua adalah unggah meme Joker Gubernur DKI Anies Baswedan. Unggah foto Habib Rizik pakai topi Santa Claus pada Desember 2017. Cuitan sebut azan tidak suci pada April 2018. Sebut LGBT tidak diharamkan dalam Islam pada Juli 2015. Sebut sholat 5 waktu tidak ada di dalam Al-Quran. Bikin statement orang pintar pilih Ahok, orang bodoh pilih Anies pada April 2017. Jadi memang kalau lihat dari kontroversi-kontroversinya ya, ini memang kelihatan sekali bahwa Ade Armando ini adalah anti yang namanya Anies, pro kepada yang namanya penguasa ya. Dalam hal ini adalah Jokowi, dan saat kemarin waktu pilkada itu Ahok gitu ya. Dan ini cukup kontroversi, dan saya kira ini satu kontroversi yang cukup ya menyakitkan sekelompok orang. Dan herannya adalah ketika ini diajukan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, tetapi kasusnya juga belum ditindaklanjuti sampai hari ini. Jadi kesannya ada satu tebang pilih ya, bagaimana orang-orang yang tidak pro kepada pemerintahan, yang coba mengkritisi pemerintahan, ketika dia dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, dia cepat diproses. Tapi kalau Ade Armando itu dikesankan berkali-kali melakukan kontroversi dan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, itu kesannya dibiarkan. Nah, saya kira ini satu hal yang sangat mengganggu. Nah, kembali kepada konteks ya, materi yang disampaikan oleh Ade Armando. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa Ade Armando ini ya, dengan Cokro TV channelnya ya, kelihatannya memilih isu-isu yang kontroversi untuk mendapatkan perhatian publik. Ya, itu polanya, pola Cokro TV dan pola Ade Armando gitu. Dan kali ini ya kontroversinya adalah menyerukan untuk umat Kristiani harus bersatu untuk memilih kandidat selain Anies Baswedan. Kalau umat Kristiani tidak bersatu, ya maka Anies Baswedan yang akan menang. Jadi dari pernyataan itu aja seolah-olah memberikan suasana ketakutan. Ya, menurut saya malah ini yang disebut dengan politik menggunakan identitas. Seolah-olah kandidat tertentu musuh bagi masyarakat di Indonesia, masyarakat tertentu yang ada di Indonesia. Ini sangat berbahaya ya, Bro Mustafa. Ini sudah memainkan isu SARA, isu identitas untuk kepentingan politiknya. Dan saya kira kita juga memanggil nih institusi seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PGI. Ini harus segera membuat pernyataan sikap menurut saya ya terkait statementnya Pak Ade Armando. Karena statement ini masih berada di kanal YouTube Cokro TV dengan judul Bila Suara Umat Kristen Terbelah, Anies akan menang. Ya, diposting
ya, dan saat ini sudah mendapatkan viewers yang cukup luas saya kira ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini adalah sangat berbahaya, sudah bersifat provokatif, dan ini bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ade ya telah terbukti menggunakan isu SARA. Kalau gitu ini bisa dikaitkan dengan isu penistaan agama dan juga Undang-Undang ITE. Dia menggunakan isu SARA hanya untuk mengalahkan calon presiden Anies Baswedan. Ade mencoba menggunakan ruang publik untuk menyebarluaskan kebencian. Ya, seolah-olah Anies Baswedan dan pendukungnya hanya mementingkan umat Islam dan menzolimi umat Kristen, ya, sehingga seolah-olah umat Kristen ini harus berhadapan, harus menjauhi Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat Anies Baswedan dalam memimpin DKI ya 5 tahun, apa dia nggak pernah ngecek ya berapa jumlah gereja yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan, ya kan? Kalau dia memang benci sama umat Kristen, ngapain dia bangun ibadah umat Kristen di Jakarta berapa banyak? Dan dia juga menghadiri acara peresmian, acara-acara kesucian dari umat Kristiani hanya untuk menyampaikan bahwa dia sedang memainkan peran sebagai kepala daerah yang memimpin seluruh umat, bukan hanya satu umat. Ya. Saya kira ini sudah saatnya, bro, ya, aparat kepolisian itu juga untuk bergerak cepat, ya, dipanggil itu, diperiksa itu Anies Baswedan terkait dengan penjelasannya. Ya. Ade Armando maksud? Hah? Periksa Ade Armando maksudnya? Ya, memeriksa Ade Armando, ya, memeriksa Ade Armando karena statementnya itu yang membuat publik itu resah ya, bro Mustafa ya. Ya, jadi jangan sampai ada kesan ya aparat kepolisian ini tebang pilih terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE. Kalau yang melakukan pelanggaran ITE ini adalah sekelompok orang dan kelompok orang ini adalah kritis kepada pemerintah, aparat bertindaknya cepat sekali. Ya, tetapi kalau yang terkait ini adalah geng seperti kasus Denny Siregar, ya, Abu Janda, Eko Kuntadi, termasuk Ade Armando, ya, aparat kepolisian itu terkesan mengabaikan. Ya, nah, nanti di segmen berikutnya kita akan sebutkan ini rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh aparat keamanan agar aparat keamanan ini bisa bertindak adil, tidak tebang pilih, dan kemudian aparat kepolisian ini mendapatkan kredibilitas ya dan juga reputasi yang semakin baik. Itu dulu, Bro Mustafa. Ya, baik Bang. Ini kan sesuai dengan tema ya yang kita angkat. Sebenarnya kan ini sangat berbahaya ya yang disampaikan Saudara Ade Armando ini, tentunya di kanal YouTube ya, kanal publik, dia menyampaikan satu pernyataan yang ini sangat berbahaya gitu loh. Artinya dia membagi gitu, ada umat Muslim, umat Kristen gitu kan, yang gimana kalau seandainya umat Kristen tidak terbelah gitu, maka Anies akan, ini maksudnya apa gitu kan? Ini kan betul-betul mempolitisasi agama gitu ya. Harusnya kan ya saudara-saudara kita umat Kristiani juga mungkin juga bisa marah juga gitu kan dengan kondisi yang ada ini. Terus kemudian ya termasuk umat Muslim juga. Kenapa harus dikotak-kotakan seperti itu oleh saudara Ade Armando ini? Ini kan artinya kondisinya sangat berbahaya lah kalau saya melihat. Gimana kalau Bang Matur melihat? Ya, saya setuju pendapatnya Mustafa ya, bahwa memainkan isu agama dalam kontestasi politik ya itu sangat berbahaya. Dan apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini secara terang benderang berarti dia melawan seluruh pendukungnya Anies Baswedan. Dan saya kira pendukungnya Anies Baswedan ada juga yang berasal dari umat lain selain umat Islam. Ya. Dan untuk itu menurut saya pendukungnya Anies Baswedan yang bukan umat Islam, umat lain, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha, ini yang harus jadi terdepan melawan pernyataannya Ade Armando. Ya, kalau umat Islam yang terdepan melawan pernyataannya Ade Armando, ya mungkin kurang terasa kekompakannya kita sebagai warga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tetapi kalau ada orang yang marah juga, dan orang yang marah ini adalah umat yang disebutkan oleh Ade Armando, yaitu umat Kristiani, marah pernyataannya, itu menurut saya ini akan menambah kohesivitas, ya, persatuan kesatuan anak bangsa gitu. Enggak tuh, ternyata enggak kayak begitu. Nah, mungkin begini ya, kalau yang Ade Armando seorang Kristiani ya, seandainya ya Mus, kalau dia seandainya seorang Kristiani dan dia bicara di forum tertutup, ya, kemudian dia sampaikan di forum yang satu jamaah dengan dia bahwa kita harus memilih calon A dengan pernyataan yang sama begitu, mungkin ya, mungkin kita tidak akan angkat ini sebagai acara jangan salah arah, karena itu dianggap acara private dan didengarkan oleh segelintir orang, yaitu orang-orang yang sudah sependapat misalkan. Tapi kalau ini dia bukan seorang yang Kristiani, dia seorang Muslim kan. Ade Armando setahu saya Muslim kan. Kemudian dia menyarankan untuk umat lain untuk melakukan satu tindakan tertentu. Emang siapa dia gitu loh, menyarankan umat lain untuk melakukan tindakan tertentu? Kan dia bukan bagian dari komunitas umat itu. Kemudian yang kedua, dia sampaikan juga dalam publik yang terbuka. Ya, akun terbuka dan masih sampai saat ini masih bisa diakses. Ini tujuannya apa? Tujuannya kan tidak lain supaya memecah belah bangsa. Supaya umat Islam sama umat Kristiani itu saling berkelahi untuk urusan soal pilpres, soal politik. Ya, menurut saya itu kan satu niatan ya, satu mensia ya, apa istilahnya, motivasi yang salah gitu loh. Memecah belah bangsa hanya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, kalau kemudian saya membayangkan begini, kalau seandainya pernyataan Ade Armando ini diikuti, umat Kristiani diam misalkan ya, dan kemudian mengikuti nasihatnya Ade Armando, kemudian umat lain juga melakukan retaliasi ya, umat lain juga solid mendukung Anies Baswedan gitu ya. Bukankah ini namanya perpecahan? Oleh karena itu saya kira kita harus melakukan koreksi ya. Kita juga mau undang ya teman-teman kita yang Kristiani untuk mengcounter apa pernyataannya Ade Armando. Karena dengan begitulah ya itu kita merasakan bahwa kita ini sebagai satu bangsa yang saling istilahnya mendukung untuk persatuan, bukan mendukung untuk perpecahan. Karena motivasi atau penyataannya Ade Armando ini itu sudah sangat-sangat bernuansa perpecahan, sengaja ingin memecah bangsa gitu loh. Hanya karena masalah dia benci terhadap kandidat tertentu, dan kita juga ingatkan di kubu yang lain kalau dia juga istilahnya menyukai kandidat tertentu bukan berarti kemudian dia harus mengajak perpecahan. Ya, saat ini sebetulnya kita tidak mau mengulang 2024 ya seperti 2019, yaitu mengangkat isu perpecahan seperti ini. Kita pengen 2024 ini kita memilih calon presiden itu dengan dengan argumentasi, dengan narasinya. Apa narasinya dia untuk membangun bangsa dan negara? Bukan dilihat dari identitasnya ya. Saya kira ini yang bold ya, yang mau kita sampaikan bahwa marilah kita mulai kontestasi 2024 ini dengan meninggalkan hal-hal negatif di tahun 2019, yaitu politik pecah belah. Ini yang dimaksud dengan melawan politik identitas ini adalah kita harusnya melawan Ade Armando, karena Ade Armando ini sedang menabuh genderang perang politik identitas dan ujung-ujungnya akan terjadi perpecahan. Seolah-olah kandidat ini hanya milik umat A, sementara umat yang B harus melawan kandidat ini karena kandidat ini hanya mementingkan kepentingan umat tertentu saja. Menurut saya ini satu tindakan yang salah, tindakan keliru, dan pernyataan Ade Armando ini sebagai sesuatu yang berbahaya buat persatuan dan kesatuan Indonesia. Demikian, Bro Mustafa. Buat demokrasi kita jadi setback ke belakang gitu ya. Artinya jadi mundur gitu loh dengan statement yang disampaikan itu kan. Bagaimana visi tentang demokrasi ini justru dia kerdilkan hanya tadi masalah jumlah orang, dan itu lebih parahnya lagi berdasarkan agama gitu ya. Ini kan sangat
berbahaya sebetulnya. Seperti Benar itu. sekali. Ketika dia isu agama, ya untuk mendukung kandidat tertentu atau melemahkan kandidat tertentu, maka sebetulnya di dalam aturan undang-undang pemilu itu sudah diatur. Itu adalah satu hal yang dilarang, menggunakan sara. Ya, ini Ade Armando menggunakan sara identitas agama. Termasuk nanti mungkin ya kalau Ade Armando dibiarkan begini, dia akan menggunakan isu suku nanti. Ya, karena ada kandidat yang bukan dari suku mayoritas, dia bilang jangan pilih dia karena dia dari suku mayoritas, suku minoritas. Ya, ataupun dia mengatakan jangan pilih dia karena dia keturunan bukan pendatang, bukan keturunan asli Indonesia misalkan. Kita ini sudah bersumpah 77 tahun yang lalu bahwa kita ini ingin bernegara, negaranya adalah bukan negara satu dua agama, tetapi negara yang menaungi seluruh rakyat Indonesia. Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi Ade Armando ini memecah belah gitu loh. Seolah-olah NKRI ini atau NKRI masa depan 2024 ini akan dikuasai oleh bukan orang yang pro kepada Pancasila dan juga pro kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya, menurut saya itu adalah tindakan yang berbahaya sekali. Saya nggak mengerti ini udah 2 hari ya rekamannya ada di YouTube, tapi kok tidak ditegur, ya, tidak juga diposting, dianggap menyalahi aturan YouTube ya. Saya juga agak bingung nih YouTube Indonesia nih. Saya ingin menyapa nih teman-teman di admin YouTube Indonesia. Kok bisa ada rekaman yang seperti ini yang sangat-sangat mengandung unsur sara? Itu sudah Kebencian. 2 kali tidak di take down oleh YouTube. Bayangkan kalau kita mengutip ya, orang-orang di YouTube menggunakan nama HRS, itu udah langsung di take down oleh YouTube. Jadi saya kira YouTube ini juga nggak boleh dia memainkan peranan berpihak. Kalau perlu kita undang aja nih Elon Musk nih Mustafa untuk beli YouTube ya. Elon Musk itu kan membeli Twitter karena Twitter itu kan berpihak dalam pemilu Joe Biden dengan Donald Trump ya kan. Donald Trump tweetnya itu kan di-ban. Ya, atas nama itu ya, si Elon Musk pengen beli ya YouTube dan memecat eksekutifnya langsung saat live podcast, dan tidak lama berselang dia langsung reaktivasi akunnya Donald Trump. Dalam arti dia ingin membuat percakapan itu balance. Apa perlu ya kita minta, "Woi Elon Musk beli nih YouTube." Karena YouTube juga telah melakukan hal yang sama seperti halnya CEO Twitter yang masa lalu dia tebang pilih. Ya. Kalau saranya menyangkut minoritas langsung di take down, tapi kalau saranya menyinggung mayoritas tetap dibiarkan. Nah, makanya saya nggak habis pikir kok bisa ya Cokro TV narasi ya Ade Armando khusus yang ini yang meminta umat Kristen bersatu padu ya untuk tidak memilih Anies Baswedan, ini kok masih bisa dibiarkan. Menurut saya ini udah mengandung unsur sara gitu ya. Dan tadi saya juga saya sarankan bagi teman-teman kita yang umat Kristiani yang dia memang mendukung Anies Baswedan, inilah saatnya Anda maju ke depan, speak out yang keras, speak out loudly, katakan bahwa Anda tidak setuju dengan pernyataannya Ade Armando dan minta videonya Ade Armando di tag down. Menurut saya itu jauh lebih keren, jauh lebih keren, dan kita menunjukkan bahwa kita meniat 2024 ini tidak menggunakan politik pecah belah seperti itu, tetapi kita niatnya adalah memperdebatkan, beradu narasi, beradu konsep tentang cara bernegara untuk Indonesia 2024-2029. Saya kira itu harusnya. Kalau misalnya kita ya mendiamkan saja ya, artinya kan ini kita jadi tidak beradab gitu dengan kita mendiamkan narasi-narasi yang berbahaya seperti ini gitu kan yang disampaikan oleh saudara Ade Armando di ruang publik ya. Ini kan artinya berbahayalah buat keutuhan bangsa kita, kerukunan bangsa sudah capek-capek gitu ya diperjuangkan oleh para pendahulu kita dengan reformasi dan lain sebagainya. Kemudian ada narasi yang di abad modern demokrasi ada narasi seperti ini kan sangat berbahaya sebetulnya. Artinya kita jadi setback menjadi bangsa yang tidak beradab gitu Bang. Gimana Bang? Iya, Mus.
ini juga menunjukkan kekerdilan cara berpikirnya Ade Armando ya. Ade Armando itu senior kita juga ya maksudnya. Saya dari UI, Ade Armando juga orang UI. Ya. Dulu kita pernah berdiskusi sama Ade Armando ya terkait banyak hal ya. Tetapi dalam logika dia saat ini kita melihat kok dia begitu kerdil melihat Anies Baswedan. Saya kok punya kecurigaan ya, Mus. Ini kelihatannya Ade Armando dan orang-orang Cokro TV bersama pendukungnya ini ketakutan sekali dengan yang namanya Anies Baswedan. Iya. Dia takut kalau Anies Baswedan kandidat yang dia tidak sukai menang. Makanya ketakutan itulah yang membuat pola pikirnya akhirnya berpikir tidak waras, tidak menggunakan akal sehat dan akhirnya menggunakan melontarkan statement seperti itu. Statement yang sangat menunjukkan kekerdilan dia gitu loh. Seolah-olah Anies Baswedan ini tidak mementingkan kepentingan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Kristiani. Makanya saya katakan tadi ya, Mus. Cobalah Ade Armando itu, Cokro TV itu, cobalah melihat berapa banyak gereja yang dibangun oleh Anies Baswedan. Kemudian lihat juga apakah infrastruktur yang sudah dibangun oleh Anies Baswedan ini untuk umat tertentu saja. Sehingga umat yang lain merasa jengkel dan terzolimi dan akhirnya perlu diajak untuk tidak memilih dia. Apakah trotoar yang sudah bagus hanya diperuntukkan untuk umat tertentu saja? Kan tidak. Banyak gereja yang dibangun, tidak hanya gereja, juga vihara, kemudian pura, masuk juga masjid yang diresmikan, dan juga banyak juga agenda-agenda lain yang menjadi kepentingan dari teman-teman kita umat Kristiani itu dipenuhi. Tidak ada yang salah gitu sama saat Anies Baswedan ini memimpin Jakarta, terutama dalam urusan-urusan seperti ini. Bahkan Anies Baswedan lah yang memanusiakan seluruh manusia Jakarta supaya mereka tidak tergilas ya dalam sekat-sekat perbedaan di kota Jakarta, yaitu antara si kaya dan miskin ini semakin mengkristal gitu. Ya, bagaimana kita lihat desainnya taman-taman di ibu kota, bukan hanya taman-taman di daerah yang mayoritas agama tertentu, bahkan di daerah minoritas, Mus. Itu di daerah Pluit, di daerah Kelapa Gading yang tinggal minoritas, di situ dibangun taman juga supaya di antara warga mereka juga ada interaksi. Nah, makanya saya katakan tadi, ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini, kepicikan atau kedangkalan berpikirnya seorang Ade Armando. Ya, apa sih niat dia? Kalau dia ketakutan, Anies Baswedan akan menang, ya dia kan apa istilahnya nggak perlu takut orang dia adalah Anies Baswedan adalah pemimpin yang terbuka kok untuk semua orang. Bahkan bayangkan di sekolah di Amerika. Dia sejak SMA sudah ikut exchange program di family luar negeri untuk dia saling berinteraksi, bertukar pikiran dengan perbedaan budaya. Bayangkan orang yang udah begitu, menurut saya udah begitu liberal dengan pendidikannya dia di Amerika, dan dia saat SMA sudah melakukan cultural exchange, masih dianggap puritan. Itu bayangkan bagaimana orang yang tidak melakukan kayak Anies begitu. Sudahlah Mas Ade ya, kita nasihati supaya Mas Ade Armando ini membuka diri. Toh dalam politik menang kalah kan biasa saja. Yang penting semuanya dicurahkan untuk kemajuan NKRI. Bukan dicurahkan untuk kemajuan umat tertentu. Kan begitu aturan main kita. Ya kan, Oke Bang, berarti gini Bang. Ini semua bukan kalangan tertentu kan gitu. Ya, ini ada, jadi menarik nih diskusi kita. Yang pertama berarti saudara Ade Armando ini ada kemungkinan nggak ya dia melanggar undang-undang pemilu ya? Artinya dengan menyebarkan informasi yang tadi berbau sara sebetulnya ya, dalam memfabrikasi isu tentang calon presiden misalnya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Sebenarnya siapa sih Cokro itu? Kan kita juga tahu Eko Kuntadi misalnya ketua Ganjaris ya, pendukung Ganjar yang kemudian kemarin dapat masalah. Nah, ini kan sebetulnya jadi agendanya itu apa yang disampaikan bukan murni untuk publik, tapi ini jangan-jangan memang ya ini tim sukses Ganjar sebetulnya orang-orang ini.
Gimana Bang? Lihatnya Bang? Ya jelas kalau menurut saya, Ade Armando, Cokro TV bersama teman-temannya itu adalah pendukung Ganjaris. Tetapi Ganjaris ini menurut saya ya Bro Mustafa, itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang berpikiran sempit kayak Ade Armando gini. Ada Ganjaris yang berpikir luas. Ya, saya ingin sampaikan dan apresiasi sama Immanuel Ebenezer atau kita panggil Bang Noel. Dia mengaku dia adalah Ganjaris, dia ketua Ganjar Mania. Tetapi dia bilang hentikanlah yang namanya politik identitas, marilah kita berdebatnya itu persoalan narasi. Noel tidak setuju kalau seandainya Anies Baswedan dikriminalisasi oleh KPK. Itu menurut saya sikap yang sangat dewasa loh dari seorang Ganjaris loh. Kenapa? Kalau dia mengkait-kaitkan isu KPK, melemahkan kredibilitasnya dia, apalagi dia sampai Anies Baswedan tidak bisa dicalonkan hanya karena dia terkait KPK dan itu didesain oleh kelompok tertentu, maka itulah namanya tidak fair dalam bernegara. Saya kira Ganjaris seperti Noel ini yang kita perlu istilahnya perbesar gitu loh, bahwa pendukungnya Pak Ganjar ini harusnya seperti narasinya Noel ini. Tapi kalau kita melihat pendukungnya Ganjar atau Ganjaris seperti Ade Armando, Cokro TV, Eko Kuntadi, Abu Janda, itu malah merusak nama Ganjar sendiri kalau menurut saya, Bro Mustafa. Betul. Merusak nama Ganjar sendiri. Toh Ganjar juga kita yakin orang yang menghargai perbedaan ya. Ketika misalkan seruan dia umat Kristiani tidak memilih Anies ya, tapi memilihnya Ganjar, kan bukan berarti Ganjar akan meninggalkan umat Islam juga kalau seandainya Ganjar menang. Kan ini dua pemimpin yang harusnya diujinya uji narasinya dia apa? Ya, bukan kelakuannya dia atau istilahnya pendukung mayoritasnya dia, enggak gitu loh. Saya kira kita perlu ya membangun satu cara bernegara yang sehat, apalagi 2024 ini semakin dekat. Kalau hal-hal seperti ini kita tidak proses, kita tidak tuntut pihak kepolisian untuk memproses, maka nanti to be too late. Makin lama akan terlambat dan akhirnya kita sendiri yang menyesal. Ya, padahal aparat keamanan itu tugasnya adalah menjaga ketertiban umum. Ya, menurut saya inilah kita serukan untuk aparat keamanan, udah nggak boleh diam lagi. Ini saatnya Anda bergerak, ini saatnya Anda melakukan satu perubahan. Istilahnya reputasinya nggak boleh tebang pilih, apalagi untuk kasus-kasus seperti ini. Ini kalau menurut saya, Mus, ya, masuknya jangan dari undang-undang pemilu, karena peserta pemilunya kan belum ada. Kandidat capres juga belum resmi, ini kan masih balon semua. Jadi masuknya kepolisian nggak perlu pakai undang-undang pemilu, masuknya itu dari undang-undang ITE, juga undang-undang penistaan agama, juga undang-undang ketertiban umum. Ada di situ pasalnya kalau dia sudah membuat keonaran ya secara media, itu undang-undang ITE. Dan ini kan sudah membangun keresahan publik ya. Dulu HRS ya ditetapkan bersalah dengan undang-undang ITE karena dianggap pernyataannya bahwa dia tidak kena COVID itu berbohong dan itu dianggap telah melakukan keresahan publik, pembohongannya itu, makanya dia diadili, ya kan? Nah kalau ini juga melakukan, apalagi ini isu SARA yang diangkat seolah-olah hanya Ganjar saja misalkan yang memperjuangkan kepentingan tertentu umat minoritas, umat Kristiani dalam hal ini, sementara Anies enggak. Menurut saya ini satu hal yang sangat-sangat keliru ya. Kita tidak boleh seperti itu cara berpikirnya. Marilah kita buat aturan main yang jelas bahwa pemilu 2024 itu adalah ajang adu debat, adu narasi, adu argumen, adu program. Bukan tempat kita memecah belah bangsa ini menjadi berkeping-keping dan akhirnya kita lemah, antar warga negara punya rasa kecurigaan yang berlebihan dan akhirnya itu melemahkan kesatuan kita satu bangsa. Gitu bro jawaban saya. Oke Bang, jadi mungkin tadi sempat ada data yang ditampilkan ya, infografis tentang catatan-catatan terkait Ade Armando. Mungkin bisa ditampilkan lagi Bang, bahwa ini menunjukkan sebenarnya sudah banyak kontroversial yang dilakukan saudara Ade Armando ini, tapi sampai saat ini terkesan
baik-baik saja gitu, artinya aparat tidak sama sekali tidak menanggapi. Mungkin bisa ditampilkan Bang infografis yang Ya, tadi disampaikan. ini yang kamu maksudkan ya. Ada 7 Iya kontroversi. betul. Kalau sama yang ini 8 sudah kontroversinya, dan 8 kontroversi itu sebetulnya sudah masuk ke Undang-Undang ITE, tetapi sampai hari ini dibiarkan. Ya, yang mengatakan pertama Allah bukan orang Arab. Ini sudah menjadi tersangka sebetulnya di Undang-Undang ITE, tapi kasusnya belum ada tindak lanjut. Yang kemudian upload ya meme Joker Gubernur DKI Anies Baswedan. Ya, beda dengan Roy Suryo. Roy Suryo mengupload satu wajah ya, yang mirip dengan Pak Jokowi, itu sekarang diproses. Betul, betul. Unggah foto Habib Rizik pakai topi Santa Claus pada Desember 2017. Cuitan sebut azan tidak suci pada April 2018. Sebut LGBT tidak diharamkan dalam Islam pada Juli 2015. Sebut sholat 5 waktu tidak ada dalam Al-Quran. Sebut bikin statement orang pintar pilih Ahok, orang bodoh pilih Anies pada April 2017. Ya ini list-list ya kontroversi Ade Armando yang menurut saya sudah keterlaluan, dan kita ingin polisian memeriksalah ya, menjadikan Ade Armando ini supaya jerak lah. Ini udah 7 kali menurut saya udah keterlaluan. Diperiksalah biar dia ke depan lebih berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatnya, tidak melakukan keresahan. Ya saya mengerti dia butuh publikasi, dia butuh viralitas, tapi caranya ada cara-cara yang baik ya, bukan cara-cara yang kayak begini yang ujung-ujungnya antara umat akan saling curiga dan akhirnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terpecah belah. Saya kira kita tidak inginkan itu ya, Bro Mustafa. Baik. Ya artinya kan dengan tadi ya kontroversi-kontroversi itu ya kita sebenarnya menuntut ya ke kepolisian ini kan slogannya presisi, tapi ini ada orang yang berkali-kali melakukan pelanggaran ya. Tadi jejak digital itu kan nggak hilang Bang ya. Jadi artinya akan muncul terus, tapi aparat sama sekali seolah-olah ya nggak berbuat apapun gitu terhadap saudara Ade Armando ini gitu. Yang publik yang kita semua bertanya-tanya kok bisa Ade Armando diproses, padahal kalau kita flashback ke belakang yang saat itu Pak Ade Armando dipukulin ya, kemudian hampir ditelanjangi ya, itu kan perdakwanya sudah ditangkap, sudah diproses, itu cepat ya, itu cepat gitu loh. Nah kalau yang terkait sama ini kok enggak, setidaknya begini, bukan kita pengen Ade Armando ditangkap, tetapi kita pengen Ade Armando ke depan itu bicaranya hati-hati. Oke, dia punya keberpihakan sama Ganjar. Oke, dia tidak suka sama Anies, tapi tunjukkanlah fakta gitu loh. Dan kita juga ingin ingatkan juga kepada seluruh pendukung kandidat, mari kita ngelihatnya fakta bukan hoax. Mari kita melihatnya narasinya, apa idenya dia untuk membangun bangsa negara tercinta ini, untuk menjadi 5 besar dunia, bukan ngelihat siapa pendukungnya, mayoritasnya siapa. Enggak kayak gitulah cara bermain kita gitu ya. Dan saya kira ini ada 4 ya bro, yang kita rekomendasikan kepada kepolisian untuk mengambil satu tindakan. Yang pertama adalah kepolisian segera memanggil dan meminta keterangan dari saudara Ade Armando atas postingannya di kanal YouTube Cokro TV terkait seruannya kepada umat Kristiani agar bersatu tidak memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jika akhirnya ditemukan adanya pelanggaran Undang-Undang ITE, maka Ade Armando harus segera ditahan dan diproses. Kedua, tayangan Ade Armando di YouTube channel Cokro TV harus segera di take down. Selain itu, aparat keamanan mesti berani memeriksa manajemen Cokro TV yang selama ini telah jelas, telah terang-terangan menyebarkan berbagai narasi kebencian dan sara dalam menyerang orang-orang tertentu yang berseberangan dengan kepentingan politik Cokro TV. Yang ketiga, menyerukan ormas-ormas, baik itu ormas Islam maupun ormas umat Kristiani dan umat-umat yang lain
Muhammadiyah, NU, PGI, MUI harus menyatakan pernyataan sikap terhadap pernyataan Ade Armando yang telah membuat resah di tengah masyarakat dan mengancam rasa kerukunan umat beragama dan kebangsaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, elemen masyarakat juga harus bersikap dan melaporkan kepada pihak kepolisian terkait Ade Armando ini, karena jika masyarakat diam terhadap apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini, maka negeri ini akan terus dibuat gaduh oleh pernyataan-pernyataan berbau sarah yang pelakunya sama sekali tidak tersentuh hukum, bahkan seolah-olah kebal terhadap hukum. Nah, ini jangan sampai apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini menginspirasi orang lain untuk memainkan isu sarah, Bro Mustafa. Kalau Ade Armando ini menginspirasi orang lain untuk melakukan isu sarah, capek kita. Dan ini adalah menurut saya kewajiban kepolisian untuk mentertibkan. Jangan sampai isu SARA ini, ya, isu yang kayak begini nih, benar-benar politik identitas, ini yang harusnya ditindak tegas oleh aparat keamanan, kepolisian, ya, memanggil, memeriksa, men-take down, dan kemudian memberikan efek jera supaya tidak ditiru oleh orang-orang lain yang akan melakukan atau punya ide membawa-bawa isu SARA dalam politik 2024. Sebenarnya, dalam beberapa YouTube channel yang lalu dan juga beberapa rilis, kita juga sudah memprediksi bahwa pemilu 2024 ini akan diwarnai lagi dengan isu SARA dan politik-politik pecah belah. Dan oleh karena itu kita sudah ingatkan jangan. Nah, karena itulah kita bagian konsistensi kita kepolisian konsisten. Ya, jangan sampai isu SARA ini dimainkan dan ini bisa gawat, bisa dahsyat. Cukuplah udah 10 tahun ya kita bermain SARA, dan saya kira kandidat-kandidat yang ada pun ya kalau secara kandidat mereka sudah bersepakat tidak akan menggunakan isu itu. Ini tinggal pendukung-pendukungnya ini, ganjaris-ganjaris ya seperti Pak Ade Armando, Cokro TV dan lain sebagainya, harus tirulah ganjaris yang lain ya yang lebih open mind, yang ingin apa istilahnya pertandingan yang fair, pertandingan argumentasi narasi program, ya bukan mainkan isu-isu seperti ini. Gitu, Bro Mustafa, saya kira ya. Oke, baik Bang. Berarti ya tadi sudah disampaikan ya rekomendasinya. Artinya sebenarnya kita menunggu ya, polisi ini kan berkata kita presisi, kita profesional, tapi sama sekali dalam kasus ini banyak kasus ya tokoh-tokoh ini kita nggak melihat bukti sama sekali sebetulnya ya. Artinya statement itu nggak terbukti gitu loh terhadap tokoh-tokoh yang dianggap ya tadi berada dalam kekuasaan atau mendukung pemerintah sekarang gitu. Gimana Bang? Terakhir Bang. Gini ya Mus, yang disampaikan oleh Ade Armando ya narasinya kan seolah-olah Anies Baswedan ini tidak mendukung kepentingan umat Nasrani, umat Kristiani ya. Ya. Buktinya apa? Ade Armando punya bukti enggak? Ya, ada enggak data yang disampaikan sama dia bahwa Anies Baswedan ini adalah kandidat yang istilahnya tidak fair terhadap umat yang lain? Ya, kalau ada tunjukkan buktinya apa gitu. Saya kira dia tidak akan bisa menemukan gitu ya bahwa ada kesengajaan ya yang ingin dibawa oleh Anies Baswedan bahwa dia ingin mementingkan umat tertentu saja, baik itu saat dia menjabat seperti saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ataupun saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI. Saya kira kita bisa pakai fakta, kita bisa pakai data ya bahwa tidak ada pemimpin di negeri ini yang memprioritaskan umat tertentu saja. Kalau ada itu sudah dibawa di kasusnya itu ke ranah hukum ya, karena dalam konsep NKRI ini ya menjunjung tinggi yang namanya kehidupan bernegara yang mendukung persatuan dan kesatuan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ade Armando ini kan dia sedang melakukan black campaign. Oke, kita nggak mempermasalahkan dia melakukan black campaign sama siapapun, tapi yang kita permasalahkan adalah cara-cara yang dia lakukan. Ini akan mengganggu kerukunan umat beragama. Apalagi kalau tadi saya katakan menimbulkan inspirasi. Jadi dia Ade Armando ini sumber inspirasi. Oh, saya mainkan isu SARA juga. Kalau begitu kita disibukkan dengan isu itu,
Dan kemudian narasi yang disampaikan oleh si kandidat ini nggak akan terdengar. Ya misalkan kita tanya, apakah dia ingin, ya kandidat presiden, apakah dia ingin memberikan pekerjaan kepada pribumi, kepada rakyat Indonesia, atau memberikan pekerjaan kepada orang asing? Kita pengen dengar pendapatnya. Apakah dia ingin mesejahterakan pekerja atau mesejahterakan investor? Apakah dia ingin melayani masyarakat tanpa pandang bulu, atau dia ingin melayani masyarakat tertentu saja? Kan itu narasi yang harusnya dikontestasi. Bukan orang kemudian di framing. Ya, saya kira yang marah ya bukan saja pendukung Anies Baswedan, tetapi seluruh orang yang cinta kepada NKRI yang tidak mau NKRI ini terpecah belah. Oleh karena itu ya kita serukan agar Pak Ade Armando ini diperiksa lah. Dilihat adakah undang-undang ITE yang dia langgar, undang-undang ketertiban umum yang dia langgar, dan juga undang-undang penistaan agama, aturan penistaan agama. Kalau dia melanggar ya dia harus dikenakan fair dong. Dan Pak Polisi harus menunjukkan bahwa orang-orang yang coba-coba membangkitkan isu SARA dalam konteks politik ya ini harus ditindaklanjuti, harus diproses juga, sehingga menimbulkan efek jerah bagi yang lain. Saya kira itu ya Bung Mustafa ya. Oke, baik Bang. Terima kasih atas diskusinya. Kita akan lanjutkan diskusi GSA di kesempatan berikutnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton di YouTube channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Ahmad Nur Hidayat untuk kita bisa memberikan, terus mengupdate ya perkembangan-perkembangan isu dan informasi yang terjadi di tanah air dan dunia. Terakhir terima kasih ya, Bang Matur. Kita ini udah mengudara, udah on air live. Ini teman-teman yang menuliskan di top chat, di kolom chat juga banyak. Kita ingin ingatkan teman-teman untuk mensubscribe ya Ahmad Nur Hidayat channel. Ya Zulkarnain, ada Bebleh Odoy ya, Janto, Evo, Dudi. Untuk yang belum mensubscribe, untuk subscribe biar teman-teman mendukung bahwa kita ini pro kepada negara yang jangan salah arah, cara bernegara yang baik, cara bernegara yang mendukung nilai-nilai persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Perbedaan pendapat boleh selama itu disampaikan dengan cara yang bijak dengan buktinya. Tapi kalau beda pendapat, nggak suka sama orang, seperti yang dilakukan oleh Pak Ade Armando ini dengan cara menyerukan umat tertentu untuk memusuhi seseorang, untuk menjelekkan seseorang, untuk tidak diberikan hak-hak politiknya kepada seseorang itu, saya kira itu adalah satu YouTube channel atau siaran YouTube channel yang tidak bermutu, yang tidak perlu kita subscribe gitu ya. Jadi saya kira teman-teman penting untuk teman-teman yang belum subscribe atau subscribe YouTube channel kita. Demikian Bro Mustafa. Oke Bang, kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Bang Matur atas kesempatannya dan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.